wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Terutama nikmat kita masih panjangkan umur sehingga kita bisa memasuki Ramadan tahun ini. Yang kedua, nikmat kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa malam ini bermuajamah bertatap muka. Yang ketiga, nikmat kita tetap dalam iman dan Islam. Kemudian shalawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin dan hadirat sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat kita dambakan, dan setiap orang pasti menginginkan kalau bisa dia sempat berada di bulan Ramadan. Tetapi dia semua orang bisa sempat, kecuali orang yang memang masih ada kesempatan hidup ketika umur diabadikan. Berapa banyak kawan-kawan kita yang sama-sama mendambakan Ramadan, tapi bagi Allah sebenarnya bulan suci Ramadan. Apakah dia orang tua, masih muda, anak-anak dan sebagainya. Jadi secara terus yang patut disyukuri adalah kita masih ada kesempatan di bulan Ramadan tahun ini, dan kita harus tahu apakah Ramadan tahun ini yang terakhir atau masih ada kesempatan tahun yang akan datang. Allah akan. Kenapa kita mendambakan Ramadan itu datang? Mengapa kita mengharapkan umur kita sampai pada bulan Ramadan? Bulan lain itu biasa-biasa saja. Bulan Ramadan pasti diharapkan. Karena hadis sendiri terhadap bulan Ramadan diucapkan selamat datang. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Luar biasa. Kalau ada ucapan selamat datang, pasti yang datang itu ada satu keutamaan dan kelebihan. Misalnya ada ucapan selamat datang Bapak Gubernur. Kita kan juga orangnya datang. Demikian Gubernur tentu punya kelebihan dan keutamaan yang tidak sama pada bulan-bulan yang lain. Ternyata banyak sekali Allah memberikan keutamaan bulan suci Ramadan, sehingga kita pun menyambut dengan ucapan selamat datang. Ini salah satu nikmat bagi kita yang patut kita syukuri. Umat yang lain tidak Allah berikan seperti apa yang ada di bulan Ramadan. Kita bersyukur menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Nabi kan, Tubalik. Rasulullah pernah bersabda, Tuba lima Quran Nabi, Umar Tuba lima aman walam jarang. Beruntunglah orang yang berupa aku. Tentu bukan kita ya, jauh terusnya. Karena dia seorang muda kita yang mana berupa Rasulullah sangat bisa ada. Bagi para sahabat
itulah yang hidup semasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuba liman aman nabi, tuba liman ro'ani wa amanatu. Beruntunglah orang yang berjumpa aku semasa orang aku dan beriman kepadaku. Berarti mafhum harapannya betapa ruginya orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, melihat dalam Nabi, tapi tidak beriman. Tahun kita lah. Nah, khusus kita ada di mana? Yang kedua, tuba liman amanabi walam yarani. Nah, sungguh beruntunglah tuba liman amanabi walam yarani. Kemudian beruntung lagi ujian Nabi orang yang beriman lawan aku walaupun ada suatu dapat aku. Alhamdulillah kita benar berjumpa, tapi beriman itulah yang bawa kita untung. Ini yang alhamdulillah kita menjadi hamba Allah yang beriman. Pasti banyak manusia yang lain yang Allah ciptakan sama kita ya, yang hidup di sebuah mewah, tapi tidak beriman apa ya? Jadi nikmat iman inilah yang kita syukuri, yang kita buktikan dalam hidup kita dengan berbagai amal saleh dan nikmat iman. Apa kelebihan umat Nabi dengan umat yang lain? Yang dia ampun tadi. Kalau umat yang lain, kalau melakukan nikmat umum aja, tapi amal kebaikannya juga satu aja. Nah, kita pendek, tapi lebih karena amal saleh kita, pahalanya minimal 10 hari itu. Itu kan udah pernah Allah berikan umat dahulu. Nabi Musa yang baru membaca Taurat, mana kita memahami lagi membaca. Caranya ada naskah tulisan di Taurat itu. Apa tulisannya? Umat yang dibagi hari zaman dibalas 10 mereka. Ilahi ujar Musa, ini wajatu fi Taurat ummatan tuktabu hasanatum aswa wa sayyatum masalah pada alum ummati. Wahai Tuhanku, aku baca-baca dalam Taurat ada tulisan yang mengatakan akan dibangkit umat akhir zaman yang kebaikannya dibalas 10. Pada alum ummati, masukkanlah mereka kepada golongan umatku. Jadi Nabi Musa itu kalau ingin banget umatnya itu menjadi umat yang pahala oleh dibalas 10. Ingin karena ada yang mau masuk dalam umat juga udah Musa. Ternyata tidak. Apa jawab Allah? Ya Musa, tilka ummatu Muhammadin tajibu di akhir zaman. Itu Musa umatnya Muhammad yang dibagi akhir zaman. Siapa yang harus itu? Dari segi pahala itu luar biasa. Sehingga kita umur 10 tahun sampai orang yang hidup 100 tahun. Dari segi kebaikannya, karena pahalanya beras 10. Gawian yang ada apa? Pahalanya bisa mengimbangi orang yang hidup zaman Nabi dahulu. Ini salah satu dari zaman Nabi Muhammad. Allah berikan lagi tempat yang mulia. Beribadah di tempat itu pahalanya juga diperdalaman lagi. Sebagai contoh kita sholat di Masjid Nabawi ulang. Padahal sholatnya ada beda. Dalam sini sama aja, juhurnya sama, asar sama, tapi nilai sholat di sana ada orang yang dalam masjid lah. Bayangkan, sholat di masjid hajar abdalu min alfi sholatin di masjiwa. Satu kali sholat di masjid ini ujian Nabi lebih abdal daripada sholat 1000 kali di masjid yang lain. Artinya kita 1000 kali sholat ini sekali dari sholat minat sholatnya lebih abdal bagi kita di sholat 1000 kali. Bayangkan ada pernah Allah berikan dari umat dulu illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram apalagi yang Nabi lah. Sholat di Masjidil Haram afdalu min alfi sholatin min mi'ati alfi sholatin di masjidah.
Satu kali sholat di Masjidil Haram lebih afdal daripada 100.000 kali di masjid-masjid yang lain. Bayangkan, kadang pernah memberikan rumah orang lain. Siapa yang harus rumah penjelasan kita ya? Luar biasa. Dari segi tempat tadi kita beda ibadah kita. Nah yang kedua waktu pulang. Malam Jumat ada kehebatan orang lain kan. Kemudian lagi seperti malam kamar sahabat, ada sahabat. Waktu batal, kemudian ada waktu. Yang lebih hebat adalah sebulan Allah berikan keutamaan waktu sebulan bulan Ramadan. Nah luar biasa. Sebulan Ramadan Allah berikan malam kemuliaan sebulan. Sehingga ada beberapa keutamaan dalam bulan Ramadan itu antara lain apa? Kita mengerjakan ibadah sunat bulan Ramadan. Pahalanya sama dengan ibadah wajib. Contohnya kita bersedekah sunat, pahalanya sama berjamaah. Kita bersedekah 250.000, pahalanya sama dengan berjamaah berapa? Sama berjamaah 25 juta. Padahal kita berjamaah. Tapi pahala yang berjamaah di Ramadan dapat kita raih dalam membayar sedekah pada bulan Ramadan. Salat sunat jadi salat fardu. Nah, kayak apa salat fardu? Ibadah wajib Allah berikan ganjaran 70 kali lipat. Nah, demikian pula amal-amal ibadah lainnya. Ini yang membahagiakan kita. Maka seorang patut menyambut gembira dalam Ramadan dengan berbagai amaliyah kita di dalamnya. Nabi kita bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, hakamallahu jasadahu ala nifaq." Barang siapa yang hatinya senang, gembira, suka, kalau bahasa Inggrisnya himung, lah kedatangan bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya setengah. Nah, tentu kegembiraan yang beralasan. Pertama senang kita panjang umur, yang kedua kita senang diberi kesempatan untuk meningkatkan sekian banyak amal ibadah. Karena nilai ibadah kita di bulan suci Ramadan tidak akan didapat lagi sebelum sebulan lain. Jadi kalau kita berada bulan Ramadan ini, hendaknya kita meningkatkan kualitas dan kuantitasnya ibadah kita. Maka itu Ramadan mengharapkan ya awas tahun Ramadan ini ya Allah kayak ini bagi pahalanya. La ta'lamu ummati mati Ramadan, la tamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan. Andai kata umatku itu tahu diperlihatkan pahala-pahala ibadah bulan Ramadan, amal-amal saleh di bulan Ramadan, saya umatku kita mohon ya Allah, punya Allah setelah bulan Ramadan jika dia ada masuk. Misalnya kita bulan puasa ini tukang jahit lah, tukang jahit mengharikan. Bila bulan Ramadan itu mau gajian luar biasa. Bahari itu kan ada bodoh digaji di pasar. Baju apa? Baru bukan apa? Nah pasti ke anak dulu, bagaimana itu pasti. Nah waktu itu sudah terjadi upah. Upahnya masih cukup jauh ya. Pokoknya kami nak mengkira kawan, cuma lipat untuk upahnya. Siapa yang orang sudah? Udah kawan jika 1.000, 2.000 diberikan ada sama menyambat aja. Asal kawan menggunakan menyamati air sebulan penuh galian. Nama subuh saat malam ada suatu gali ngomong sekongkeng 4 lama coba kali hidup dia pegawai malam. Kenapa saking banyak kerjaan penuh upahnya meningkat. Kemudian
2 kali lipat dibagi 2 kali lipat. Yang biasa 10.000, 20.000, enggak. Lalu apa komentar yang harus nanti Ramadan? Kita beri puasa bulan. 10 jadi 5 bulan. Kita beri puasa. Apa yang benar? Wah, jangan awal nanti kayak masih berdosa. Kayaknya ini kayak berdosa. Jangan Ramadan itu namanya berat. Nah, yang awal kan. Aku boleh dibakai. Nah, ada kesempatan Ramadan. Demikian pula amalia kita. Andai kata kita di saudara kaina datang mereka ke rumah kita memberikan kado orang kita nih kotak hadiah. Assalamualaikum mereka ini pernah titipan dari Allah nanti yang gunakan belum beri nanti yang amaliakan bagi harta dikir macam ini pahala ibadah ya pada bulan jadi beliau silahkan dibuka. Misalnya bisa aja. Apa terjadi? Sekali membuka terkajut. Karena seimbang kalau dia lihatnya awal pahala nanti. Kalau itu belum positif biasa saja ibadah ada kalau banyak. Tapi seimbang otak di pahala itu banyak hadiahnya. Ada seimbang maksudnya. Antara dia pahala luar biasa ada. Kalau mengewai kalau dibel bertahan kulit kayak seimbang dia. Jadi salah dengan Tuhan. Jadi salah dengan Allah. Artinya amalan kayak ini pahalanya Ramadan yang diberikan kepada kami pada amalan Tuhan amunnya kawa saat tahunnya Ramadan berbeda harus lagi dengan lain. Jangan diibaratkan tapi tidak mungkin kan. Tapi kita disuruh kesempatan merebut kesempatan yang sebulan ini. Nah yang paling pokok dalam bulan Ramadan adalah ibadah puasa yang paling pokok. Karena ibadah puasa termasuk al-kamun ruknun min al-Islam, satu rukun di dalam Islam. Islam kan 5. Bunyal Islam ala khamsin, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Wasokni Ramadan hajil baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibina atas 5 dasar, 5 pilar. Pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa umat itu adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Keempat, berpuasa antara Ramadan. Kelima, berhaji ke Baitullah bagi yang istiqamah. Ukun Islam yang 5 ini ternyata 2 terakhir puasa dalam haji itu ibadah yang terikat waktu. Artinya puasa tidak ada kewajiban kalau pada masuk Ramadan. Haji itu tidak ada kewajiban kalau pada masuk bulan Dzulhijjah. 2 itu terbatas. Tapi kalau yang 3, syahadat, sholat, zakat itu bebas. Boleh zakat fitrah, harta tergantung kapan kita menentukan haul dan nisabnya. Nah, hanya 2 ibadah umat Islam yang 2 umat Islam itu yang tergantung waktu ialah puasa lawan haji. Jadi haji berapa jam kita banyak duitnya kan ada wawasan. Saban hari teman-teman haji awal, jauh semua. Karena waktunya hanya bulan Dzulhijjah. Puasa Ramadan pun demikian. Berarti hanya setahun Allah berikan sekali bulan Ramadan datang di hadapan kita. Bila lepas Ramadan setahun pulang. Pada kita ada tahu apakah Ramadan tahun ini terakhir atau masih ada harapan yang akan datang. Sebaiknya kita jangan mengangan-angan untuk yang akan datang. Yang penting inilah yang pasti kita hadapikan. Ini pun belum tentu kita besok masih hidup. Nah, jadi ibadah puasa itu ibadah yang terbatas oleh waktu. Baik bulannya, baik jaraknya.
Kan arti puasa itu menahan. Ibadah pasif lah. Tidak seperti sholat, ibadahnya menggawi seperti sholat, zakat, membayar. Tapi kalau puasa, ibadah pasif, hanya menahan, bukan menggawi, bukan melaksanakan, menahan. Apa yang ditahan? Kadang makan, kadang minum. Nah, oleh karena itu kita kadang melihat orang itu puasa atau ada rahasia. Kita kadang melihat orang itu puasa ada segi jahilnya, karena ibadah yang sangat rahasia. Tidak seperti sholat, kelihatan menggawinya, umrah, kelihatan pulangannya, haji apalagi lah, zakat, ada nama nikmat, ada pihak lain yang terlibat. Tapi kalau puasa, siapa tahu? Andai kata ustadznya anak mah ada puasa bulanan, tetap menganggap puasa ada mungkin juga ada puasa. Jadi jangan anak berdusta, ada puasa aja dia. Orang tahu juga, dan orang pasti menganggap kadang mungkin satu pada puasa. Jangan awal. Jadi paling mudah kita hendak menipu diri kita paling gampang kalau puasa ini. Karena ibadah yang sifatnya menahan, bukan menggawi. Dalam waktu yang terbatas. Jangan hari kan seharianan, siang aja, malam ada. Maka itu definisi puasa adalah al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri illa dubis samsi biniyatin wa syara'ita mahsusa. Menjaga diri kita dari apapun yang bisa membatalkan puasa, yang bisa membukakan puasa, kita jaga. Misalnya makan, minum, berhubungan sama istri, itu yang kita jaga siang. Nah siang itu yang ukurannya mana? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Malam bang bebas hambatan lah, malam. Hanya siang kita menahan dari berbagai larangan kita waktu berpuasa. Ibadah yang rahasia. Kalau bang anak orang Taiwan puasa itu gampang aja bilangnya sibuk di pasar wadah itu puasa tuh belum jaminan. Banyak aja belanja pasar wadah itu nggak ada puasa. Non muslim misalnya kan belanjanya dari wadahnya nyaman-nyaman bisa aja. Karena ibadah yang rahasia. Kerahasiaan itulah yang menunjukkan banyak pelajaran yang kita terima melalui puasa, latihan dan sebagainya. Karena kerahasiaan tadi yang pasti bagi yang bersangkutan dia merasakan lapar. Yang pasti dulu merasa lapar. Kadang makan, kadang minum kan lapar. Nah. Lalu pelajaran apa yang kita rasakan? Kalau bukan bulan puasa, terjadi kesenjangan sosial kehidupan masyarakat lingkungan kita. Ada takutnya harus lapar, bila lapar makan, harus lapar kok. Ada yang makan sekehendak waktu, ada yang 3 kali sehari, ada yang 2 kali, ada yang kawin sekali aja, ada yang barangkali tertentu apa yang dimakan hari ini. Itu kesenjangan sosial. Itu dirasakan lalu apa berkotak-kotak. Ada yang kelaparan, ada yang kekanyangan dan sebagainya. Tapi ketika bulan Ramadan yang perbedaan tadi disamaratakan, semuaan lapar. Semuaan lapar. Kalau Pak mantap-mantap ini, aku udah masalah lapar ya, oke ya. Berarti Allah berikan rahmat, tahunnya akan dirasakan lapar, bisa juga. Tapi yang pasti kadang makan itu lapar buatan sama nasib kita. Jenderal, kopral, presiden, siapapun. Pokoknya di waktu bulan puasa, nang kaya nang miskin, nasib kita sama berantakan. Di hadapan Allah ada perbedaan. Kalau bang sugih mulai ada puasa, ada. Nah di sini. Jadi dari segi melaksanakan ajaran agama, manusia itu sama, tidak ada perbedaan. Pangkat, kedudukan, ada perbedaan, sama. Nah ini akan kita rasakan pada waktu bulan Ramadan, sama lapar kita berantakan.
Bagi yang miskin biasa aja. Kamu lapar ini sudah biasa. 3 hari kena makan tuh sudah amaliah kami sudah berangkat. Tapi bagaimana orang yang hendak makan nyaman-nyaman? Tentu ada satu perasaan yang berbeda. Nah, paling tidak dia merasa lapar itu paling tidak yang puasa tadi. Mudah-mudahan dengan dia merasa lapar tadi tertanam satu perasaan apa? Oke, ini kan lapar, kadang makan siang hari. Padahal aku ini bukan kelaparan. Yang kelaparan itu kadang yang dimakan. Aku ini banyak makanan di kulkas lagi. Tapi karena perintah Allah aku dirasakan lapar. Nah, kayak apakah laparnya kawan-kawan kita yang hidup di pengungsian? Terbayang nih. Kayak apa laparnya yang hidup dalam bencana banjir, tanah longsor. 3 hari kadang makan, makannya menghadang nasi bungkus daripada jatah pembagian. Kayak apa? Nah, lalu saya membayangkan nasib kawan-kawan kita yang dalam serba kekurangan, dalam musibah dan sebagainya. Padahal kita bukan kekurangan makanan, laparnya kita bukan kelaparan. Beda kalau laparnya orang miskin itu beda. Cuma dirasakan kita supaya bisa kayak apa merasakan orang kekurangan makanan tadi. Mudah-mudahan timbullah rasa kepedulian kita lawan fakir miskin, lawan orang kena musibah yang ditimpa bala bencana, timbul perasaan rasa kasih sayang, timbullah semangat untuk memberikan santunan dan sebagainya. Nah, jadi nasib kita sama ketika kita bulan Ramadan, ada perbedaan di hadapan Allah. Sama orang naik haji itu. Siapa nawani memakai pakaian biasa waktu wukuf di Arafah? Perintah Allah kan waktu wukuf di Arafah itu pakaian ihram serba putih saja. Mana kita pasang jenderal pakai seragam jenderal? Adalah sama ada jenderal kita nih jenderal kan sejulak nih kan? Ada lagi? Atau bangga, apa aja lah, aku pakai seragam, aku di jenderal, ada bisa. Nah, di hadapan Allah bukan itu yang dinilai. Siapa yang lebih hebat takwanya di antara kita yang hadir itu? Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah itu orang yang paling takwa. Jadi bukan takwa, bukan dari segi pangkat kedudukan semuanya. Harus ikhlas melepaskan status kita kalau sudah wukuf di padang Arafah. Sama. Puasa pun demikian. Karena ada perbedaan, pangkat kedudukan kadang ada perbedaan, sama. Nah, paling hari kita merasakan kayak nikah orang yang lapar. Bagaimana lagi orang yang laparnya memang kelaparan, menunggu jatah pembagian dan sebagainya. Kita bisa membayangkan jadinya kan. Nih digajah, yang apa bayangkanlah. Kesehatannya terganggu, makannya terganggu. Ya masih sulit lagi teman membayangkan datang pulang latihan bayangkan kita kan. Nah, ini salah satu hikmah puasa ini menimbulkan kepedulian terhadap sesama. Itu paling salah satu hikmah kita. Kemudian yang kedua Pak, menimbulkan kedisiplinan. Karena puasanya ada waktunya, min tulul fajri ila ghurubi syamsi, waktu maghrib lawan waktu imsak, itulah waktu yang dibikin jadwalnya imsak. Orang puasa paling disiplin lawan waktu. Sebab bila berani melanggar, resah puasanya. Misalnya sahur, asal makan aja, tahu-tahu di masjid aja, resah tuh, karena melanggar waktu yang ditentukan. Berbuka pulang, 5 menit lagi sudah mahirop banyak stop banyak, 5 menit lagi belum waktunya batal. Jadi orang puasa ini paling disiplin lawan waktu. Kada wani berdahulu waktu berbuka, kada wani juga berlambat ketika waktu sahur tepat waktu. Misalnya ada orang sedang makan sahur, sekarang di masjid imsak ujar. Barangkali nggak tahu hukumnya langsung melapas tuh, sampai makan minum, misalnya lagi minum.
Kenapa? Saking disiplinnya lawan waktu tadi. Padahal kan ada imsak waktunya sampai. Kan mengaji ada, habis kan masih pengen, nggak ada menabung dua, siapa menabung? Siapa yang kita hadapi? Ada. Di situ waktu imsak sudah tiba. Ya. Itu ada pada kayak. Kalau kan digaji aja rumah, siapa nama saya makan ditangkap ada. Tapi kita taat patuh karena hati nurani kita sadar betul ini perintah Allah. Betapa hebatnya disiplin puasa. Berbuka pulang. Kalau kita buka di masjid atau di rumah, hidangan sudah lengkap semuaan. Ada lagi bersisa nih, lengkap disurung. Masih berjikiran nah. Untung jikir pulang, kasih 5 menit lagi, saya udah terima kasih lah. Kalau pemani menyetel, ada wani atau dipersilahkan yang julak tuh bang, ayo kita dulu julak kayak maaf dia julak pada aku tuh dia, aku tahu waktu menit lagi belum, waktunya belum ya. Semuanya disiplin lawan waktu, ada lawannya pada dulu. Kalau kita diundang membuka di rumah nih, undang buka rumah, untung jikir, untung selawat, tahlil macam-macam, bersusung. Karena ya berkatakan di waktu, hebat kalau puasa, karena ada waninya. Padahal lengkap buahnya, lengkap apanya, lengkap. Tahu lagi ya, belum puasa ini kan ada wani berdua. Buktikan kalau itu kita kada bulan puasa menjamu kan kayak apa saja, tahlilan kan, tapi itu bulan puasa. Tuntung kita berdoa, lihat ya, bersusuh banyak yang belum disuruh, belum diserahkan, sudah menyantap, belum diserahkan, ada yang makan sudah. Nah, kalau rumah belum diserahkan lagi, hanya bersusuh banyak yang berdulu. Bujuk ada bo, nah, tapi di sana pun ibu di sana kayak itu, di sini ada alhamdulillah, di sana banyak. Pas bersyukur lagi sudah menyantap kan di ada keganang lain lagi kan. Tapi kalau puasa untung bersyukur saya cuma diberi makasih. Pada dahulu alasnya apa? Belum waktunya. Betapa hebatnya puasa adalah disiplin. Mau di kantor kita disiplin juga bang, tapi jangan kita di bang juga. Biar alatnya canggih, pakai judik jari macam-macam. Tapi hanya manusia tetap ada akalnya. Yang kedua, yang berikutnya apa? Sabar. Orang puasa itu paling sabar sudah. Apa sabarnya? Kita tahu lapar, makanan siap, tapi kan waktunya belum tadi apa? Sabar, kita menunggu waktu, sabar. Bisakah sabar itu kita praktekkan di luar bulan puasa? Barangkali sulit membuktikan. Contoh, kita pegawai boleh kantor jam 2. Kalau kelaparannya siap, makanan siap, oleh mamanya di rumah siap, dah duduk aja tapi di rumahnya tunggu 4 jam, bisa sabar ya, menunggu tuh lah, 4 jam tunggu, hanya boleh makan, lapar tahu kita, barangkali kita udah sanggup menunggu tuh, ada bisa berlaku sabar. Tapi kalau puasa seharianan gak ada makan, sabar aja, nah sabar. Yang ketiga timbul rasa syukur, kenapa? Alhamdulillah. Nikmat Tuhan itu banyak lawan kita. Nikmat Tuhan itu jangan kan ada yang macam-macam, balang-balang belum puasa, banyu putih pun terasa nikmat kalau waktu haus. Jadi jangan lapar dan dahaga. Kita bisa merasakan apa? Walaupun segelas air aqua adalah merupakan nikmat Tuhan yang patut kita syukuri kan. Kalau kita merasa haus. Makan itu nikmat kalau lapar, haus nikmat kalau apa? Minum nikmat ketika haus. Kalau kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi yang kita rasakan dalam ibadah puasa tadi? Orang puasa itu kan melawan hawa nafsu, dilatih kita. Kayak tadi, kamu gak ada puasa, banyak yang gagal melawan nafsu, lapar, makan. Tapi kalau puasa, kita dilatih. Nah, Nabi waktu pulang perang Badar, mengatakan sahabat, perang Badar itu kan bulan puasa, Islamnya 300, orang kafir 1000. Tapi yang menang
Islam. Karena kenapa Allah turunkan tentara malaikat dikali 10 300 jadi 3.000. Jadi 3.000. Kafir 1.000 aja, berarti terbalik yang tadi 1.000 melawan 300, sekarang 3.000 melawan 1.000. Maka kemenangan hadapi kaum muslimin waktu itu. Banyak syuhada Badar. Yang kita bacakan surat Badar itu kan tawasulnya kepada keramat syuhada Badar itu. Lalu Nabi waktu pulang, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini kembali dari perang yang kecil, kita akan menghadapi lagi medan yang lebih berat. Udah sahabat perang apa lagi Rasul? Yang lebih berat dari ini jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Nah, luar biasa. Hawa nafsu berarti perang melawan diri kita sendiri. Kalau kita melawan musuh gampang, kalau diperhitungkan senjatanya, alatnya, jaraknya gampang. Seorang guru lawan murid gampang, menundukkan murid kan diam, nah muntung sana. Seorang komandan menanukan anak buah gampang, tapi tidak semudah itu kita menundukkan diri kita sendiri lah. Nah itu namanya melawan hawa nafsu kita. Banyak orang gagal ketika dia digoda oleh segala berbagai hawa nafsu. Nah dilatihlah sebulan penuh kita mengendalikan nafsu kita dari berbagai sisi kehidupan kita melalui ibadah puasa. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, barangkali yang bisa saya sampaikan sekedar untuk mengingatkan kembali betapa besarnya hikmah puasa bulan suci lama Ramadan. Mudahan dengan manfaatnya kepada kita, mudahan kita masih dipanjangkan Allah dapat mengikuti sepanjang bulan suci Ramadan dan seterusnya mudah-mudahan. Ampun dan maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika wa 'allimna asrara hikmatika wansurna min hajati rahmatika ya dzal jalali wal ikram ya Fattah ya Alim. Nawwir lana ya Rabbana qulubana bi nuri ma'rifatika wa talana futal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.